Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara kelompok kami dengan salah satu organisasi internasional yang ada di Indonesia, yaitu Global Peace Foundation Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurlaila Basir sebagai humas dan pewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rizky Ramdhani dari kelompok 8. Dan saya memiliki tugas yaitu sebagai pewawancara. Saya Wulan Nur Fauzia, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan tugas saya di sini adalah untuk membuat laporan. Nama saya Alia Kamelia Puspita, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya bertugas membuat PPT. Saya Noverina Silalahi dari kelompok 8, bertugas sebagai notulensi dan pewawancara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jufri Abdul dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini dalam pembahasan dari hasil wawancara kami terdapat 4 poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu sejarah Global Peace Foundation Indonesia. Yang kedua, Project Global Peace Foundation Indonesia. Yang ketiga, tantangan di organisasi Global Peace Foundation Indonesia. Dan yang keempat yaitu pencapaian kedepannya Global Peace Foundation Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah Global Peace Foundation Indonesia. Nah, sejarah Global Peace Foundation Indonesia dimulai ketika organisasi ini didirikan di Indonesia. Nah, sejak itu Global Peace Foundation Indonesia ini telah bekerja untuk mengimplementasikan berbagai program dan proyek untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, program-program Global Peace Foundation ini melibatkan berbagai bidang, termasuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, perdamaian antar agama, dan antar kultural, kesehatan, dan lingkungan. Nah, Global Peace Foundation Indonesia adalah sebuah LSM atau organisasi nirlaba yang berkomitmen pada pembangunan perdamaian, bekerja dalam kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip, nilai, dan aspirasi bersama untuk merealisasikan visi, yaitu satu keluarga di bawah Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan slide bagian 5, yaitu Project Global Peace Foundation Indonesia. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal. Inovatif pemberdayaan masyarakat ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pemberian bantuan teknis, modal usaha, dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil yang berada di komunitas yang rentan. Yaitu yang pertama bisa dengan pelatihan keterampilan. Melalui program pelatihan keterampilan, masyarakat lokal dapat memperoleh keterampilan yang baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki, sehingga dapat mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Yang kedua yaitu bisa dengan bantuan teknis, memberikan bantuan teknis berupa pengetahuan informasi dan panduan dalam mengembangkan usaha mereka, termasuk dalam hal manajemen usaha, pemasaran dan pemberian modal usaha, dukungan dalam bentuk pemberian modal usaha atau akses ke sumber pendanaan dapat membantu masyarakat lokal untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka. Yang ketiga, dukungan untuk usaha mikro dan kecil. Memberikan dukungan dalam hal akses pasar, pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan pemasaran produk bisa membantu usaha mikro dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti itu. Project Global Peace Foundation Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam upaya mencapai perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Poin yang kedua, kolaborasi antar organisasi. Global Peace Foundation Indonesia memandang kolaborasi antar organisasi sebagai strategi yang efektif untuk menjalankan program bersama dan memperluas dampak positifnya. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup isu-isu fundamental seperti pendidikan perdamaian, pengentasan kemiskinan, atau pemberdayaan perempuan, tetapi juga mencakup beragam aspek pembangunan yang relevan. Global Peace Foundation Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai tujuannya melalui sinergi dan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak terkait, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam upaya menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Poin yang ketiga yaitu lingkungan dan konservasi alam. Upaya lingkungan dan konservasi alam bertujuan untuk melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan
dan sumber daya alam yang ada. Proyek-proyek di bidang lingkungan ini biasanya mencakup beragam program seperti pelestarian hutan, pengelolaan air bersih, pengurangan sampah plastik, serta kampanye kesadaran lingkungan. Penerapan proyek-proyek ini dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga ekosistem serta menjaga keseimbangan alam serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat buat generasi mendatang. Dengan fokus pada upaya pelestarian dan konservasi alam, diharapkan masyarakat dan pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam bagi masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tantangan organisasi Global Peace Foundation Indonesia. Itu ada dua. Yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada pengelolaan kegiatan skala besar. Saya akan membahas yang pertama, yaitu perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu tantangan yang sangat signifikan dalam upaya Global Peace Foundation Indonesia untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni di Indonesia. Dan ada pula 3 tantangan hak asasi manusia, yaitu keterbatasan sumber daya, koordinasi dan komunikasi, dan pengembangan program pemuda. Dari keterbatasan sumber daya dan komunikasi koordinasi itu memiliki prinsip semua manusia memiliki nilai intrinsik, martabat, dan hak-hak dasar seperti diberkahi oleh Sang Pencipta. Sedangkan pengembangan program pemuda memiliki prinsip setiap manusia memiliki atribut tertinggi, sebuah esensi spiritual dan moral. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu pengelolaan kegiatan skala besar. GPV Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola kegiatan yang melibatkan banyak pihak atau proyek-proyek dengan skala besar. Tantangan ini memiliki pengelolaan logistik, anggaran, dan koordinasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada pula 3 tantangan dalam pengelolaan kegiatan skala besar, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya, yang kedua, koordinasi dan komunikasi, yang terakhir, pengembangan jaringan. Dari manajemen sumber daya dan koordinasi komunikasi itu memiliki prinsip, yaitu semua manusia memiliki nilai intrinsik, martabat, dan hak-hak dasar seperti diberkahi oleh Sang Pencipta. Sedangkan pengembangan jaringan memiliki prinsip setiap manusia memiliki atribut tertinggi, sebuah esensi spiritual dan moral. Di sini saya ingin menjelaskan tentang target yang ingin dicapai oleh Global Peace Foundation Indonesia. Global Peace Foundation Indonesia memiliki 3 target yang ingin dicapai ke depannya, yaitu yang pertama itu pencegahan konflik. Global Peace Foundation Indonesia membuka ruang-ruang dialog dan mengorganisasikan program Peace Project yang menargetkan masyarakat dan kaum muda untuk meningkatkan kesadaran mereka dan bekerja sama dalam pencapaian Indonesia yang lebih adil dan damai. Global Peace Foundation Indonesia mengajak masyarakat, terutama kaum-kaum muda, untuk lebih mengenal dan akrab dengan keberagaman yang ada di Indonesia, seperti mengajak masyarakat melakukan kunjungan terhadap ke rumah-rumah ibadah tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kedua itu ada pembangunan jaringan global. Global Peace Foundation Indonesia melalui Global Peace Youth Indonesia Chapter Surabaya berfokus pada pembangunan jaringan global para pemuda yang ingin berkontribusi pada pembangunan model-model perdamaian dan kesatuan di tingkat lokal, nasional, maupun di internasional. Jadi Global Peace Foundation Indonesia, terutama itu Global Peace Youth Indonesia, mereka mengumpulkan kaum-kaum muda dari berbagai daerah untuk ikut berpartisipasi menciptakan perdamaian di Indonesia. Yang ketiga itu ada aktivisme sosial. Global Peace Foundation Indonesia
melibatkan diri secara aktif dalam aktivisme sosial untuk mempromosikan dan mengkampanyekan perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Global Peace Foundation Indonesia mendukung kampanye dan advokasi baik lokal maupun nasional untuk mengatasi isu-isu seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan. Global Peace Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum-kaum muda, untuk aktif memerangi kesenjangan dan diskriminasi, baik itu diskriminasi suku, agama, ras, maupun golongan. Dan di sini saya akan melanjutkan terkait analisa hasil kegiatan. Dari hasil kegiatan kita bersama Global Peace Foundation Indonesia dapat diketahui akan banyak kegiatan yang bervariasi tergantung pada program dan kegiatan spesifik yang dilakukan dan konteks lokal dimanapun mereka beroperasi. Analisa hasil lebih lanjut dan evaluasi terperinci setelah kegiatan akan membantu dalam mengukur dampak dan keberhasilan inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh Global Peace Foundation di Indonesia. Dengan demikian, Global Peace Foundation memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi perdamaian dan harmoni sosial. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terus memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Dari hasil wawancara kami bersama dengan Global Peace Foundation Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa Global Peace Foundation Indonesia atau GPFI adalah organisasi nirlaba yang berdedikasi pada pembangunan perdamaian melalui prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai bersama dengan visi satu keluarga di bawah Tuhan. Mereka mengimplementasikan berbagai program di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, perdamaian antar agama dan antar kultural, kesehatan, dan lingkungan. Program utama mereka meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, promosi dialog antar agama, pelestarian lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai organisasi. Namun, dalam hal ini, GPFI Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti peningkatan kapasitas pemuda, kompleksitas konflik, kesenjangan sosial dan ekonomi, pengelolaan kegiatan skala besar, keterbatasan pendanaan, serta perlindungan hak asasi manusia dan perubahan iklim. Sekian hasil presentasi kami mengenai hasil laporan wawancara kami dengan salah satu organisasi internasional di Indonesia, yaitu Global Peace Foundation Indonesia. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.